Bayangkan senja merunduk di atas kubah, angin membawa aroma hujan, dan jamaah sudah berbaris rapi menanti azan. Tiba-tiba pintu masjid terbuka. Seorang pendeta melangkah masuk mendekap seekor anjing kecil yang gemetar. Desir bisik menebar. Apa yang akan terjadi? Detik berikutnya, aksi seorang pemuda Muslim membuat bulu kuduk berdiri, mengubah tegang menjadi haru. Kamera imajinasimu fokus pada langkah-langkah ragu itu, pada tatapan yang saling mencari arah. Akankah amarah meledak atau akhak? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel yang mengajak kita belajar adab, logika, dan empati lewat kisah-kisah menyentuh. Hari ini kita akan menyimak cerita yang tak biasa. Sebuah momen tegang di ambang pintu masjid yang berubah menjadi pelajaran tentang kepala dingin. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan tekan subscribe, aktifkan lonceng, tinggalkan like, dan bagikan videonya agar manfaatnya semakin luas. Dukungan kalian membuat kami semangat menghadirkan konten yang bermanfaat. Sore itu, langit menggambar sapuan jingga yang lembut di atas kubah masjid. Angin membawa bau tanah basah setelah hujan tipis yang baru saja reda. Lantai marmer memantulkan cahaya, dan derit kecil sandal beradu pelan dengan kerikil halaman. Di serambi, beberapa remaja bercanda seperlunya sambil menunggu azan maghrib. Penjaga masjid menata rak sepatu, pengurus mengecek pengeras suara. Ritme sore begitu familiar. Suara air dari tempat wudhu, batuk kecil seorang bapak yang menunggu giliran, bisik-bisik salam yang berkelindan. Tidak ada yang menyangka, dalam hitungan detik, rutinitas tenang itu akan berubah menjadi adegan yang membuat semua orang menahan napas. Pintu kayu di sisi kiri terkuak dengan cepat. Seorang pria paruh baya muncul, wajahnya pucat dan keningnya berpeluh. Kalung salib tampak menggantung rapi di dadanya, kontras dengan kemeja yang kusut oleh kecemasan. Di dekapannya, seekor anjing kecil berwarna coklat muda meringkuk. Tubuhnya menggigil, salah satu kaki depannya berlumur tanah dan bercak darah tipis. Langkah pria itu tidak mantap, antara ragu dan panik. Namun dorongan untuk mencari pertolongan jelas mendorongnya menerobos ambang. Dalam detik pertama, hanya suara derik engsel yang terdengar. Pada detik kedua, bisik-bisik pecah. Anjing! Itu pendeta, masjid loh. Kalimat-kalimat terpotong itu memercik seperti hujan di atas api kecil. Seorang ibu muda spontan merangkul anaknya dan menggesernya ke sisi pilar. Dua pemuda yang sedang merapikan soft berhenti, saling pandang, kemudian menoleh ke pintu dengan alis terangkat. Penjaga masjid Pak Darto refleks maju satu langkah, tetapi kemudian menahan diri, seakan-akan ingat sesuatu, adab, aturan, dan kesucian ruang. Semua itu berputar di benaknya bersamaan dengan naluri manusiawi untuk menolong makhluk yang kesakitan. Dan di antara gambaran simpang siur itu, jam dinding di serambi berdetak jelas, mengingatkan bahwa azan maghrib tinggal beberapa menit lagi. Pria itu, yang kelak kita kenal sebagai Pak Samuel, mengetatkan dekapannya pada anjing kecil itu. Nafasnya memburu. "Tolong!" katanya lirih, hampir tenggelam oleh hembusan angin yang menyelinap dari sela-sela pintu. Matanya menyapu ruang, mencari wajah yang dapat dijadikan angkar. Namun tatapan-tatapan yang kembali padanya adalah campuran dari kaget, bingung, waspada, sekaligus iba. Keheningan terasa lebih padat daripada sebelumnya, seolah-olah masjid menahan napas bersama-sama dengan orang-orang di dalamnya. Di barisan belakang, seorang kakek merapatkan sorbannya, berbisik pada cucunya agar tetap diam dan memperhatikan. Seorang remaja menurunkan ponselnya yang tadi mengabadikan langit senja. Kamera sekarang mengarah ke pintu, namun jemarinya ragu untuk menekan tombol rekam.
Ini bukan tontonan biasa. Ini adalah momen yang menuntut kebijaksanaan. Dan semua orang tahu batas antara respon baik dan salah paham bisa setipis sehelai rambut. Pak Darto menegakkan tubuh. Ia mempertimbangkan apakah harus meminta pria itu keluar atau sekurangnya berdiri di teras. Namun ia tak ingin memecah suasana dengan suara keras, apalagi membuat tamu itu merasa diusir. Di kepalanya hukum fikih, tata krama, dan rasa kemanusiaan berputar bagai roda yang tidak sepenuhnya sinkron. Sedikit saja salah langkah, suasana bisa panas. Sedikit saja keliru nada, hati bisa tersinggung. Langit di luar makin redup dan garis cahaya terakhir menyapu lantai marmer seperti penutup tirai. Anjing kecil itu mengeluarkan lengguhan pelan, bukan gonggongan, lebih seperti keluh yang menekan jantung setiap orang yang mendengarnya. Di saat yang sama, dari ujung lorong, seorang pemuda berhenti melangkah. Wajahnya tenang, matanya jernih menilai situasi, bukan orang. Namanya Raka. Ia baru saja selesai berwudu ketika keributan halus itu memanggilnya. Ia mengangkat pandangan ke arah Pak Darto, lalu ke arah pria yang menggigil di ambang, lalu ke anjing kecil di dekapannya. Di benaknya, satu prinsip mengemuka. Jaga adab, jaga batas, jaga hati. Raka menarik napas dalam, menepiskan sisa air wudhu dari pipinya. Ia melangkah tanpa tergesa, seperti orang yang tahu bahwa tergesa justru menyalakan api. Langkahnya terdengar jelas namun lembut di atas marmer. Ketika ia sudah cukup dekat, ia tidak langsung bicara. Ia menunduk sejenak, memberi salam kepada orang-orang di sekitarnya, lalu mengangkat tangan sebagai isyarat agar tetap tenang. Isyarat kecil itu memutus gelombang gumam. Udara terasa kembali punya ruang. Raka memposisikan tubuhnya sedikit menyamping, tidak menghalangi, tidak pula membiarkan, lalu berkata pelan, "Bapak, boleh kita bicara di teras? Di sana lebih longgar, anjingnya bisa nyaman, dan kami bisa bantu." Kata-katanya tidak memaksa, tetapi memberi arah. Suaranya tidak tinggi, tetapi tegas. Pak Samuel mengangguk cepat, seolah mendapatkan peta di tengah kabut. Namun ia masih berdiri satu langkah di dalam ambang, membuat sebagian jamaah menahan napas lagi. Raka menangkap kegelisahan itu, lalu melepas sorbannya dan menghamparkannya di lantai sebagai penanda batas yang mudah dipahami semua orang. "Batasnya di sini ya Pak, kita tetap di teras," tutur Raka sambil menunjuk sorban itu. Pak Samuel menatap kain itu, kemudian menatap mata Raka. Ada rasa hormat tiba-tiba tumbuh di antara mereka, bukan karena sebutan atau simbol, melainkan karena cara. Raka memberi jarak yang aman, memastikan tubuhnya menjadi semacam pagar sopan. Ia menoleh ke Pak Darto, mengangguk, dan Pak Darto membalas dengan helaan napas lega yang hampir tak terdengar. Beberapa jamaah mulai mendekat, tapi Raka menyapu mereka dengan pandang ramah. "Teman-teman, mohon tetap di tempat dulu. Kita bantu, tapi sambil jaga adab, biar saya ajak Bapak ke teras." Tidak ada kata-kata keras, tidak ada penekanan yang mempermalukan. Yang ada adalah arahan yang terukur, seperti air yang mengalir mengikuti dasar sungai. Raka mundur setengah langkah, memberi ruang bagi Pak Samuel untuk bergerak. Anjing kecil itu merengek lagi, kali ini lebih pelan, seolah mengerti semua mata sedang memperhatikannya. Pak Samuel bergeser, menapaki sorban itu sejenak, lalu melangkah ke teras. Begitu keduanya melewati ambang, Raka dengan sigap namun halus menggulung kembali sorban, menyingkirkan penanda itu, kemudian berdiri di sisi Pak Samuel, bukan di hadapannya. Posisi itu membuat percakapan terasa sejajar, tidak mengadili. "Pak, saya Raka," ucapnya. "Bapak tidak apa-apa? Anjingnya kenapa?" Pak Samuel menelan ludah. Saya panik. Saya menemukannya di jalan. Kakinya berdarah dan..." Kalimatnya patah, dada naik turun. Raka mengangguk. "Baik, kita tenangkan dulu. Boleh saya lihat lukanya? Kita tetap di sini, di teras." Raka menoleh ke arah pengurus. "Pak Darto, boleh minta tisu bersih sama air? Kalau ada sarung tangan juga bagus." Pak Darto bergerak. Dua remaja yang tadi menjaga rak sepatu berlari kecil mengambil kotak P3K. Kemampuan Raka membagi tugas membuat situasi yang semula tegang berubah menjadi rangkaian langkah yang jelas. Di sela-sela itu seorang bapak setengah baya berbisik, "Nak, maghrib sebentar lagi."
Raka mengangguk hormat. Insya Allah cepat Pak, kita selesaikan yang perlu agar jamaah tetap nyaman. Kalimat itu menenangkan, ia menunjukkan prioritas tanpa menyisihkan kemanusiaan. Raka kemudian berlutut, menjaga jarak aman dan menatap anjing kecil itu dari ketinggian yang sama. Gerak tubuh yang sederhana namun menandai empati yang tulus. Banyak orang bisa berkata-kata, kata batin seorang jamaah. Tapi kala genting, yang dicari adalah cara. Raka tanpa mengucap banyak menampilkan cara, menempatkan batas, menghormati tamu, selamatkan yang lemah, dan jaga marwah rumah ibadah. Dengan 4 pilar itulah ia menyangga situasi agar tidak runtuh oleh salah paham. Ketika P3K tiba, Raka tidak segera menyentuh anjing itu. Ia meminta izin dulu dari pemilik sementara, Pak Samuel, untuk melihat luka. Ia juga menjelaskan singkat kepada jamaah terdekat apa yang akan ia lakukan. Saya bersihkan di sini saja, nanti area ini kita rawat bersama. Keterbukaan sederhana itu mencegah prasangka tumbuh. Dan ketika akhirnya ia menyingsing lengan, dunia kecil di teras masjid itu serasa menemukan tempo baru, stabil, pelan, tapi pasti. Di teras yang teduh, lampu-lampu mulai menyala, memantulkan kilau lembut pada lantai yang masih menyimpan sisa dingin hujan. Raka menempatkan kotak P3K di sisi kanan pilar, sementara Pak Samuel merapatkan pelukan pada anjing kecil yang masih menggigil. Suasana perlahan merunduk tenang. Gumam jamaah menurun menjadi dengung tipis yang nyaris seperti zikir. "Boleh saya tahu namanya, Pak?" tanya Raka sambil berlutut. "Samuel," jawab pria itu, suaranya serak tapi lebih terkendali. "Saya pendeta di gereja kecil dekat pasar. Anjing ini bukan milik saya." Ia menelan ludah mencari susunan kata yang tepat. "Di jalan tadi ada suara petasan. Anjing ini lari ketakutan, hampir tertabrak motor. Kakinya kena pecahan kaca. Saya panggil-panggil orang, tapi semua kaget. Dan saya hanya berpikir cari tempat yang terang dan ada orang yang bisa menolong." Raka mengangguk, menerima informasi seperti menerima amanah. "Terima kasih sudah jujur, Pak. Di sini kita akan bantu sebisanya, tapi mohon kita tetap di teras agar area dalam tetap terjaga." Pak Samuel mengiyakan cepat, matanya memantul cahaya lampu. Ada syukur, ada malu, ada lega yang datang bergantian. "Boleh saya lihat lukanya sebentar?" kata Raka. Ia mengenakan sarung tangan plastik, meropek bungkus kasa steril dan menyiapkan air bersih. Perlahan ia mendekat, satu lutut menyentuh lantai, satu tangan memberi isyarat menenangkan pada anjing kecil itu. "Tenang ya kecil, kita lihat sebentar," bisiknya, lebih ditujukan untuk menenangkan manusia yang memegang anjing tersebut. Ketika Raka mengangkat kaki depan anjing itu, tampaklah goresan memanjang dengan serpihal kecil yang masih menempel. Bukan luka menganga, tapi cukup untuk membuat hewan kecil itu gemetar ketakutan. Raka membersihkan tepi luka dengan gerakan pendek dan terukur, memastikan tidak ada cairan menetes ke arah area suci. Ia membalut tipis sebagai pertolongan pertama, kemudian menatap Pak Samuel. "Setelah ini sebaiknya dibawa ke klinik, saya bisa minta teman menelpon." Pak Samuel mengangguk. "Terima kasih, saya benar-benar minta maaf karena tadi melangkah tanpa pikir panjang, saya panik." Raka menatapnya lembut. Panik kadang mendorong kita ke tempat yang tidak kita rencanakan. Yang penting sekarang, kita perbaiki sama-sama. Kalimat itu bukan pengampunan formal, melainkan jembatan. Ia memungkinkan hati melangkah dari salah paham menuju pengertian. Di sisi lain teras, Pak Darto membawa seember air dan kain pel. Ia menunggu aba-aba. Raka menunjuk garis imajiner di dekat ambang. "Setelah ini kita bersihkan area yang terlewati, biar semua tenang." Pak Darto mengangguk, senyumnya tipis namun jelas. Ia paham, menjelaskan prosedur berarti meredakan kecemasan jamaah sekaligus menjaga kehormatan tempat. "Pak," Raka melanjutkan, "Bapak tadi bilang dekat pasar, seberapa jauh dari sini?" "Tidak sampai 10 menit jalan kaki," jawab Pak Samuel. "Saya dengar suara petasan dari gang samping. Anjing ini tiba-tiba berlari, lalu ada kaca berserakan. Saya ambil saja, takut dia tertabrak."
Raka mengucap baik pelan. Dalam hatinya ia bersyukur, alasan yang sederhana tapi penuh kejujuran. Kejelasan itu menghapus bayangan-bayangan prasangka yang sempat mengiang dalam benak beberapa orang. Seorang remaja mendekat membawa kardus yang baru, bisa dipakai buat alas Kak. Raka berterima kasih dan meminta kardus itu diletakkan di pojok teras, jauh dari garis batas. Anjung kecil itu dipindahkan perlahan ke atas kardus, dibungkus kain tipis agar hangat. Pak Samuel, yang sejak tadi berusaha keras menahan getar di tangannya, akhirnya menghela nafas panjang. Saya kira saya akan diusir, ternyata Raka menggeleng. Kita jaga batas, tapi menolong bukan berarti melanggar, ada caranya. Kata-kata itu meresap ke telinga beberapa jamaah yang masih memantau dari kejauhan. Seseorang berbisik, begitu ya. Yang lain mengangguk pelan. Suasana berubah, dari tegang menjadi sibuk yang tertata, dari bingung menjadi paham. Raka lalu menghubungi Faiz. Tolong telepon klinik hewan di simpang kantor pos. Tanyakan apakah bisa kirim orang atau kami yang antar setelah sholat. Faiz mengacungkan jempol dan menyingkir untuk menelpon. Raka kembali ke Pak Samuel. Bapak ada keluarga yang bisa dihubungi? Ada, tapi mereka mungkin terkejut kalau dengar saya di masjid dengan begini. Raka menahan tawa kecil, bukan mengejek melainkan mengendurkan syaraf. Katakan saja, Bapak sedang ditolong. Itu kalimat yang bagus untuk siapapun. Pak Samuel tersenyum untuk pertama kali, senyum yang masih ragu namun nyata. Saya tak enak hati, katanya lagi. Saya tahu ini ruang suci, saya hanya ingin menyelamatkan yang lemah, potong Raka, lembut. Itu juga bagian dari akhlak. Di kejauhan, langit malam mulai menebar bintang-bintang kecil. Gemuruh kota merendah, memberi panggung pada percakapan yang ringkas namun padat di teras masjid itu. Beberapa menit kemudian Faiz kembali. Klinik siap terima. Mereka sarankan kompres dingin ringan dulu, lalu datang setelah sholat. Mereka buka sampai pukul 9. Raka mengucap hamdalah. Ia menoleh ke Pak Darto dan jamaah terdekat. Setelah ikamah, saya tetap di sini sebentar. Mohon beberapa orang membantu mengamasi teras. Setelah sholat, kita antar bersama. Pembagian peran itu membuat semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Ketidakpastian menyusut, yang tertinggal adalah rasa tanggung jawab yang dibagi rata. Pak Samuel memandang sekeliling, ke wajah-wajah yang tadi tegang, kini hangat. Terima kasih, ucapnya, pelan tapi jernih. Raka mengangguk. Nanti, setelah semua tenang, kita bersihkan area ini bersama. Bapak tidak perlu khawatir, kami paham. Dan pada momen itulah, alasan dibalik tindakan Pak Samuel menjadi cermin. Ketika orang takut dan bingung, ia akan berlari menuju cahaya. Kebetulan hari itu, cahayanya keluar dari sebuah rumah ibadah yang buka pintunya untuk ketenangan dan pertolongan dengan adab sebagai kuncinya. Empati kadang lahir dari gerak-gerik kecil yang tak tampak heroik di mata kamera. Cara seseorang mencondongkan badan agar sejajar, cara ia memilih kata agar tak melukai. Di teras itu, Raka menularkan empati lewat tata. Ia tidak hanya memberi keputusan, ia memberi contoh. Satu persatu, jamaah mulai bergerak sesuai ritme yang ia ciptakan, ritme yang pelan namun pasti. Seorang bapak datang membawa air hangat dalam termos kecil. Raka mengangguk. Terima kasih Pak, kita pakai sedikit untuk membersihkan tepi luka, sisanya untuk cuci tangan. Seorang ibu menawarkan kain bersih. Boleh Bu, kita jaga supaya tidak menetes ke arah dalam, jawab Raka sambil menunjuk batas teras. Faiz mengatur jarak, membuat setengah lingkaran supaya tidak ada yang berkerumun. Pak Darto memegang kain pel, menunggu komando untuk membersihkan area yang berpotensi terpapar. Di tengah koordinasi sederhana itu, terjadi hal yang lebih halus namun lebih penting, prasangka menipis. Pak Samuel yang semula kaku mulai bercerita, tidak panjang, hanya potongan kecil tentang gereja kecilnya, tentang kebiasaannya mengantar sembako ke warga sekitar, tentang kebiasaan menyapa pedagang pasar. Beberapa jamaah menyahut, menemukan irisan pengalaman. Ada yang kenal pedagang yang sama, ada yang pernah berpapasan di jalan. Percakapan ringan memecah kebekuan tanpa harus mencampur adukan batas-batas keyakinan.
Raka memastikan semua tetap pada relnya. Ketika obrolan mulai melebar, ia mengembalikan fokus dengan humor tipis. "Kalau kita ngobrol terlalu asyik, nanti anjingnya protes, Bu. Dia yang perlu perhatian utama malam ini." Tawa kecil pecah, hangat, cukup untuk mengendurkan urat tegang, tetapi tidak menenggelamkan keperluan utama. Mata Raka sempat menangkap sepasang remaja yang dari tadi sibuk memegang ponsel. Ia melambai pelan. "Kalau mau merekam, tolong pastikan tidak mengganggu dan jangan menyebarkan wajah yang tidak ingin direkam," pintahnya. "Lebih baik fokus bantu ambil tisu atau menyiapkan air." Remaja itu mengangguk, mematikan kamera, lalu segera bergerak mengambil tugas. Keputusan Raka menjaga martabat semua pihak, mereka yang menolong, yang ditolong, dan rumah ibadah yang menaungi momen itu. Anjing kecil itu kini berbaring lebih tenang di atas kardus. Raka mengompres ringan, memastikan balutan tidak terlalu kencang. Sesekali ia menoleh ke jamaah untuk menjelaskan apa yang dilakukan dan apa alasannya. Keterbukaan itu membuat semua orang merasa dilibatkan, bukan ditinggalkan. Dan ketika orang merasa dilibatkan, rasa memiliki atas ketenangan bersama meningkat. Kemudian azan maghrib pun berkumandang, merambat pelan dari corong pengeras suara, meresap ke dinding, ke daun, ke dada setiap orang yang berada di sana. Raka menutup aktivitas sebentar. "Setelah azan, kita siapkan saf seperti biasa. Saya dan 2 orang akan tetap di teras untuk berjaga. Bapak Samuel, silahkan duduk di bangku dekat pintu, biar tidak kedinginan." Pak Samuel mengangguk, memeluk dirinya sejenak, seakan baru menyadari betapa lelahnya ia sedari tadi. Azan itu menjadi jembatan lain. Ia mengingatkan tujuan awal semua orang datang, sekaligus mengikat simpul suasana agar tetap tertata. Beberapa jamaah berdiri, meluruskan barisan. Raka menunjuk 2 relawan muda untuk bergantian menjaga. Pak Darto dengan gerak yang sabar mulai membersihkan area yang perlu disucikan setelah semua selesai. Tidak ada kepanikan, tidak ada suara tinggi. Yang ada hanya kesepakatan yang lahir dari saling percaya. Sesudah azan, sebelum iqomah, Raka menghampiri Pak Samuel lagi. "Pak, setelah sholat, kami antar ke klinik. Kami pakai motor saja, Bapak tidak perlu cemas." Pak Samuel menatap mata Raka, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, saya takkan lupa malam ini." Raka menepuk bahunya sekali. "Malam ini mengajari kita semua, saya pun belajar." Belajar bahwa empati bukan melebur batas, melainkan menjaga batas sambil merawat manusia. Belajar bahwa menolong tidak menuntut sorot lampu, hanya menuntut ketepatan cara. Belajar bahwa dalam kebingungan, orang mencari suara yang tidak menghakimi. Suara itu bisa datang dari siapa saja yang memilih akhlak sebagai pengarah. Ketika iqomah terdengar, Raka mundur. Ia memberi aba-aba terakhir. "Teman-teman, jaga teras, siapkan air bersih tambahan. Setelah salam, kita bergerak." Jamaah kembali fokus. Di sela lantunan ayat, angin malam melintas, mengelus ujung sorban, menenangkan anjing kecil yang kini tertidur setengah pulas. Di sudut benak banyak orang, ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh. Keyakinan bahwa kebaikan, jika diatur dengan adab, selalu menemukan jalannya. Iqomah usai, salam diucapkan, dan jamaah bubar dengan tertib. Beberapa orang tetap tinggal di teras, sesuai rencana yang disepakati, tanpa banyak kata. Raka berdiri, meregangkan punggung, lalu menghampiri Pak Samuel yang duduk di bangku dekat pintu. "Bagaimana?" tanyanya. "Lebih tenang," jawab Pak Samuel. Pak henti bersyukur." Faiz datang membawa 2 helm. Klinik sudah menunggu. Mereka bilang bisa langsung menangani. Ada jalan pintas lewat gang kecil. Raka mengangguk. Ia menoleh kedua-dua relawan yang berjaga, lalu ke Pak Darto. "Kami pergi dulu. Pak Darto, mohon bantu atur pembersihan area teras setelah ini." "Siap Nak Raka," jawab Pak Darto, menepuk bahu Raka dengan bangga yang tidak diucapkan. Perjalanan menuju klinik tidak jauh. Malam menggantungkan bau tanah dan sisa hujan.
Lampu-lampu toko yang mulai tutup menciptakan kolase cahaya di jalan sempit. Pak Samuel duduk di boncengan Faiz, memeluk kardus yang berisi anjing kecil itu, sementara Raka memimpin di depan. Di tikungan terakhir, seorang remaja putri dan ayahnya berdiri cemas di depan klinik. Mereka melambai begitu melihat kardus itu, dan ketika tatapan bertemu, air mata remaja itu pecah seperti bendungan yang dibuka. "Milo!" serunya, suara bergetar. Ia menatap Raka, Faiz dan Pak Samuel bergantian. Terima kasih." Raka tersenyum dan mengangguk. "Bawa masuk ya, biar dokter periksa dulu." Di meja resepsionis, singkat saja administrasi. Malam itu, kebijakan klinik lebih mendahulukan nyawa kecil yang butuh pertolongan. Dokter memeriksa balutan, menanyakan kronologi, lalu mengajak Milo ke ruang tindakan. Ruang tunggu dipenuhi detik-detik panjang yang menetes pelan. Di sana, percakapan singkat mengikat hati-hati yang tadinya jauh. Ayah si remaja bercerita bagaimana Milo kabur karena kembang api. Pak Samuel mengaku refleks berlari mengikuti, sampai tak sadar langkahnya mengarah ke masjid. "Saya minta maaf jika menimbulkan kegaduhan," katanya menunduk. Raka menampik dengan senyum. "Kegaduhan itu kita ubah jadi pelajaran. Terima kasih sudah jujur dan berusaha selamatkan Milo." Tak lama, dokter keluar. Lukanya tidak parah. Ada serpihan kecil yang kami ambil, sudah dibersihkan. Perlu kontrol 3 hari lagi. Suasana yang sedari tadi tegang pecah menjadi lega. Remaja itu memeluk Milo yang kini dibalut rapi, seakan memeluk kembali potongan hati yang sempat tercecer di jalan. "Terima kasih," ucapnya berkali-kali, menatap mereka satu persatu. "Terima kasih Pak Pendeta, Kak Raka," kata-katanya patah-patah tetapi jernih. Pak Samuel mengangkat tangannya, seolah menyerah pada rasa haru. "Saya justru belajar malam ini. Saya datang membawa kepanikan, tapi pulang membawa ketenangan yang kalian ajarkan." Raka menunduk, menerima ucapan itu dengan rendah hati. "Kita semua saling bantu. Bapak yang pertama memilih menolong, kami hanya melanjutkan dengan cara yang sesuai." Ketika mereka kembali ke masjid untuk memastikan teras sudah ditangani, malam telah matang. Pak Darto menyambut dengan kain pel yang tergantung di bahu. "Sudah bersih nak, area yang tadi terpapar sudah kami sucikan bersama." Raka mengucap terima kasih, lalu menjabat tangan para relawan. "Malam ini, kita tidak sekedar menyelesaikan masalah, kita membangun cara," katanya singkat. Sebelum berpisah, Pak Samuel menatap masjid dengan pandangan berbeda. "Bolehkah saya berkunjung lagi? Bukan untuk merepotkan, tetapi untuk menyapa?" tanyanya setengah bercanda. Raka tertawa kecil. "Silahkan Pak, pintu untuk silaturahmi selalu ada. Kita belajar saling menghormati, itu yang terpenting." Mereka saling menunduk hormat. Lampu-lampu masjid memantulkan kedamaian yang sulit diungkap namun mudah dirasakan. Malam itu ditutup bukan oleh tepuk tangan, bukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh kepuasan sunyi. Sebuah kejadian yang berpotensi menjadi konflik berubah menjadi pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, dan tata cara. Reaksi seorang pemuda Muslim yang memilih adab daripada amarah menjadi jangkar yang menahan kapal suasana agar tidak pecah diterjang badai. Dan semua yang hadir pulang membawa oleh-oleh tak kasat mata, keyakinan baru bahwa ketenangan bisa menular jika ada yang berani memulai. Teman-teman, kisah malam ini mengingatkan kita bahwa adab dan empati bukan pilihan musiman, melainkan nafas yang menuntun setiap langkah. Menjaga kesucian rumah ibadah adalah kewajiban, namun merespon dengan kepala dingin dan kasih sayang adalah keindahan iman. Ketika batas dijelaskan dengan sopan, bantuan dapat mengalir tanpa menodai kehormatan. Ketika hati dipimpin oleh hikmah, kepanikan pun surut. Jika nanti kita berjumpa pada situasi yang menegangkan, ingatlah 4 pilar yang Raka tunjukkan. Jaga batas, hormati tamu, selamatkan yang lemah, dan jaga marwah. Dengan pilar itu, insya Allah konflik menjauh, kebaikan mendekat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukungan berupa like, subscribe, dan share sangat berarti agar pelajaran ini menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.